وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya segenap sesepuh bini sepuh, segenap perangkat kampung yang kami hormati lagi kami muliakan. Tak lupa juga kepada segenap jajaran pengurus jajaran ketakbiran dari Masjid Taufik Minallah, dan juga segenap ikhwani fillah, ashab dari hadrah Nur Sobah, yang mudah-mudahan mereka semuanya dan kita semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan khair wal lutuf wasihha wal afiyah, dalam keadaan sama-sama taat kepada Allah, sama-sama patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita ada di malam yang mulia ini sama-sama dimuliakan dunia sampai ada di akhirat. Mudah-mudahan dimuliakan zahir maupun batinnya kita, berkah taufik, berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kapan kita mengalami masa hidup ada di tempat-tempat yang mulia, semisal seperti Mekah, Madinah, baik dalam ibadah umrah ataupun hajinya kita, entah seminggu, 10 hari, sebulan, 40 hari dan seterusnya, itu adalah merupakan kesempatan hidup di tempat yang mulia yang luar biasa. Kapan Allah berikan kepada kita nikmat bisa hidup di tempat-tempat mulia, itu adalah nikmat dari Allah. Maka ketahuilah, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di waktu-waktu yang mulia, itu juga merupakan nikmat dari Allah. Kadang kalau kita pernah umroh, kapan pulang dari umroh rasanya kepingin kembali. Kadang kalau kita sudah pulang dari haji, rasanya kalau punya uang lagi tahun depan berangkat haji lagi. Rasanya kalau kita sudah mampir ke kota Madinah, ziarah ke makam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu pergi ke Mekah, rasanya kepingin kembali lagi untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itulah nikmat dari Allah yang belum tentu Allah berikan kepada kita di kesempatan lain waktu. Sama ketika kemarin kita mendapati kemuliaan Ramadan, adakah Ramadan kemarin menjadi kemuliaan buat kita, menjadi kenangan manis buat kita? Kapan kita keluar dari Ramadan rasanya kepingin ketemu lagi dengan Ramadan. Itu adalah sifat orang yang beriman, itu adalah sifat orang yang bertakwa. Kenapa? Nikmat hidup di Ramadan. Belum tentu dia diberi kesempatan lagi oleh Allah di tahun yang akan datang untuk bisa mendapatkan kesempatan hidup di waktu semulia Ramadan. Kapan kita memperbanyak istighfar? Ada di bulan Rajab, Rajab Syahrullah, kita banyak istighfar di sini. Kita merasa yakin kalau saya meninggal bulan ini dengan sekian banyak bacaan istighfar yang saya sudah haturkan kepada Allah, rasa-rasanya husnul khotimah, rasa-rasanya surga dekat buat saya. Kalau kita meninggal ada di bulan Maulid, di situ kita hadir majelis sholawat di mana-mana, kita perbanyak sholawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Rasa-rasanya syafaat Rasulullah saya pantas mendapatkannya. Kemudian kita bertanya-tanya, adakah rezeki yang akan datang masih menjadi kesempatan hidup bagi saya? Adakah bulan Maulid yang akan datang menjadi kesempatan hidup bagi saya? Maka ketahuilah sekarang ada di waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu waktu yang disebut dengan malam Asyura. Gak nunggu Ramadan, gak nunggu Rajab, gak nunggu bulan Maulid, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita sedang diberi kemuliaan oleh Allah, anugerah karunia dari Allah berupa nikmat kesempatan hidup di waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya Allah muliakan hari Asyura? Allah banyak memberikan mukjizat kemenangan, mukjizat keselamatan kepada para nabi-nabinya, kepada segenap utusannya ada di hari Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam itu selamat dari kobaran api yang dinyalakan oleh Namrud, yang saking gedenya itu api sampai
Nabi Ibrahim alaihissalam itu harus dilempar pakai ketapel raksasa dari jauh. Kenapa? Kalau diantarkan yang nganter ikut kebakar. Lek dinterno sing ngenter ikut kobong. Terpaksa harus dilempar dari jauh pakai ketapel raksasa. Maka Allah perintah kepada api tadi, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu api saat ini atas Ibrahim adalah api yang sejuk, api yang dingin, api yang menyelamatkan untuk Ibrahim. Itu terjadi hari Asyura. Ada di hari Asyura Allah angkat Nabi Isa ketika pengikutnya, ketika mereka mengaku cinta dan iman kepada beliau, justru niat membunuh beliau, justru niat mencelakai beliau, justru niat untuk menyalib beliau. Maka Allah selamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit yang kelak akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Itu tepat ada di hari Asyura. Nabi Yusuf selamat dari sumur setelah beliau diceburkan oleh saudara-saudaranya, tepat hari Asyura. Nabi Yunus dapat dimuntahkan dari perut ikan paus setelah bermalam-malam berhari-hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bacaan diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihissalam. Tepat hari Asyura selamat. Nabi Adam ketika terusir dari surga turun ke muka bumi di atas dunia, tobat bolak-balik kepada Allah, tapi tidak serta-merta Allah terima tobatnya, kecuali Allah pilih hari Asyura adalah hari di mana beliau diterima tobatnya oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh alaihissalam terombang-ambing dari banjir bandang yang terjadi di seluruh bumi. Corona ini di mana-mana kena sekarang. Dulu di zaman Nabi Nuh banjir yang dialami oleh umat Nabi Nuh di mana-mana kena. Terombang-ambing dalam riwayat 40 hari 40 malam. Ada di atas perahu dalam keadaan linglung, dalam keadaan bingung, selamat apa enggak? Kapan kapal ini bisa bersandar? Kapan kapal ini bisa mendarat? Kemudian kami selamat dan hidup seperti semula. Akhirnya tepat hari Asyura, Allah pilih hari Asyura. Bukan kebetulan, sebagaimana kita dipertemukan oleh Allah malam hari ini bukan kebetulan. Memang ini adalah pilihan dari Allah. Waktunya adalah waktu yang dipilih oleh Allah. Orang-orangnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastawat alal judi, bersandar. Itu bahtera raksasa yang dibuat dengan tangan Nabi Nuh alaihissalam sendiri. Ada di Bukit Judi di daerah Turki kalau sekarang. Ada di hari Asyura. Nabi Musa diberi keselamatan oleh Allah dengan mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkatnya dari kejaran Fir'aun, tepat hari Asyura. Sampai ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah menjumpai kaum Yahudi yang hidup ada di kota Madinah pada saat itu dalam keadaan sedang berpuasa. Ditanya oleh Rasulullah, apa alasan kalian puasa di hari Asyura seperti sekarang? Dikatakan kami berpuasa ada di hari Asyura dalam rangka bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas keselamatan yang Allah berikan kepada Nabi kami, pemimpin kami, pujaan kami, yaitu Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah spontan menjawab, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Wah, kalau kalian puasa di hari Asyura dalam rangka bersyukur kepada Allah atas keselamatan Musa, kami lebih pantas, lebih layak, lebih patut, lebih berhak untuk memuasai hari Asyura dalam rangka bersyukur kepada Allah atas keselamatan Musa. Kenapa? Kalian ngakunya iman sama Musa, tapi Musa memberitakan kabar tentang kedatangan aku, kalian tidak beriman. Kalian ngakunya iman dengan Taurat. Taurat menyebutkan secara rinci satu persatu demikian detail sifat-sifatku dan sifat-sifat umatku. Kalian iman sebagian Taurat tapi mengkufuri Taurat yang lain. Iman dengan sebagian ayat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, sebagian yang lain kalian kufuri. Sementara kami iman kepada Al-Quran, iman kepada Taurat, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Musa. Kalau kalian bersyukur atas keselamatan Musa sehingga kalian berpuasa di hari Asyura, kami lebih pantas, kami lebih patut, kami lebih wajib berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah atas keselamatan Musa. Maka mulai saat itu Rasulullah SAW memerintahkan segenap umatnya untuk berpuasa ada di hari Asyura. Besok jangan lupa puasa. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa ada di hari Asyura, Allah ngampuni dosanya setahun yang lalu.
Kita ini maksiat kepada Allah, nggak peduli waktu, nggak kenal pagi, siang, sore, malam. Kalau sudah waktunya maksiat. Kalau sudah karepnya melanggar aturan Allah, ya langgar itu aturan Allah. Dan selalu kita memohon kepada Allah, ya Allah terimalah taubat kami, ya Allah rahmati belas kasihani kami, ya Allah limpahkan kasih sayangmu kepada kami, ya Allah limpahkan anugerahkan karunia dan ampunan dan maghfirahmu kepada kami. Besok datang kesempatan yang belum tentu kita dapatkan di tahun yang akan datang. Apa? Puasa Asyura mengampuni dosa setahun yang lalu. Kalau kita serius, tenanan, kepingin dapat ampunan dari Allah, tergantung besok kita puasa apa enggak. Selagi kita mampu tentu. Kecuali kalau nggak mampu dalam keadaan musafir, karena sakit dan seterusnya, atau pekerjaan yang berat. Tapi kalau selagi kita mampu besok nggak puasa, perlu dipertanyakan keseriusan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Setahun bonus dino. Siapa yang nggak tertarik? 365 hari kita maksiat kepada Allah, buat murkanya Allah. Modal sehari Allah senyum melihat kita. Siapa yang nggak tertarik dengan obral ampunan sebesar ini? Karena itu besok kalau bisa puasa, sebisa mungkin hari Ahad digenapkan menjadi puasa juga. Agar apa? Agar ibadahnya kita nggak sama dengan ibadahnya Yahudi. Kalau hari ini kita nggak puasa di Tasu'a, maka 10 dan 11 usahakan besok dan lusa kita puasa. Kalau nggak sanggup minimal tanggal 10 tok kita puasa. Sebagai bukti, ya Allah saya betul-betul serius ingin mendapatkan ampunan-Mu. Karena itu kemuliaan Asyura. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah, tanda kalau hatinya dikuasai oleh orang yang bertakwa. Orang yang memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah memuliakan hari Asyura, besok kok kita muliakan hari Asyura. Itu tanda bahwa hatinya kita ini adalah hati dari pemilik orang yang bertakwa. Itu tanda bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa, dan ketakwaan adalah merupakan modal paling penting untuk kita masuk surganya Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah kalian, dan sebaik-baik bekal kalian menghadap kepada Allah adalah ketakwaan. Besok kalau kita memuliakan hari Asyura sebagaimana dikehendaki oleh Allah, maka ketahuilah hati kita atau kita ini adalah orang yang bertakwa. Ini adalah kesempatan besar buat kita untuk membuktikan diri bahwa kami layak dilantik menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang besok puasa bukan karena kekuatan fisiknya. Siapa di antara kita yang berkumpul sekarang bukan karena siapa yang paling kaya sebetulnya. Orang itu mampu ibadah karena taufik dan hidayah dari Allah. Orang itu dikehendaki untuk menjadi orang yang baik itu karena pilihan Allah, murni karena takdirnya Allah. Orang kalau tidak dikehendaki menjadi orang baik, walaupun fisiknya kuat, nggak mampu dia untuk yang namanya sholat. Ngangkat barbel 20 kilo, tangan satu bisa. Angkat sarung nggak bisa. Kenapa? Bukan kekuatan tangan yang bisa ngangkat sarung, kekuatan iman saudara. Bukan karena kaya harta sehingga dia lomah, belum tentu. Kadang melarat, fakir, miskin tapi loman dia. Demi kemuliaan Asyura dia sedekah. Demi kemuliaan Asyura yang belum tentu dia dapetin di tahun yang akan datang, dia eman-eman, disayang-sayang sehingga dia sedekah. Diceritakan pernah ada di Mesir, ada satu orang fakir hadir pengajian seperti ini. Ada di malam hari Asyura. Kemudian disampaikan di situ oleh si ustadz, si kiai, tentang kemuliaan Asyura dan tentang amalan-amalan ada di hari Asyura. Di antaranya adalah bersedekah ada di hari Asyura. Namanya orang fakir, kepingin sedekah tapi nggak punya apa-apa. Pulang dia. Ketika dia pulang ke rumah, keesokan harinya ada seorang wanita tua renta, nggak punya suami, nggak punya anak, hidup sebatang kara, nggak punya pekerjaan karena usia. Dia ketok rumahnya. Rumahnya riot, rumahnya sederhana sekali. Diketuk rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang sahutan dari dalam. Mohon maaf, saya adalah seorang wanita tua renta, nggak punya suami, nggak punya anak. Mau kerja karena faktor usia ditolak di mana-mana. Saya butuh makan. Barangkali kamu punya sesuatu yang bisa kamu berikan kepada saya untuk saya jual untuk bertahan hidup. Aku tahu keadaan kamu sama seperti saya. Cuman ketahuilah, saya ini perempuan tua, kamu mungkin laki-laki yang masih muda, masih bisa bekerja, masih punya harapan. Kalau saya
Seorang perempuan tua lagi, apa yang diharapkan dari saya kalau bukan uluran tangan dari orang seperti kamu? Nggak tega, terenyuh, tersentuh hati si fakir ini tadi. Kemudian dari balik pintunya, karena dia hanya punya satu pakaian yang nempel di badan, itu pakaiannya dia, nggak ada yang lain. Lemari nggak punya, apalagi isinya. Pakaiannya dia adalah pakaian baju kuku, baju takwa, kemudian sama sarung, nggak lebih daripada itu. Ketika dia mendengar keluh kesah daripada si perempuan tersebut, maka dia rela melepas baju kukunya, melepas baju takwanya, kemudian diberikan dari balik pintunya sambil dia, karena dia telanjang dada, dia malu, dia bersembunyi di balik itu. Nih, barangkali bisa kamu jual untuk bertahan hidup sehari dua hari ke depan. Senang orang. Perempuan ini senang luar biasa sambil mendoakan, ya Allah, kamu ini orang yang hatinya mulia, nggak punya apa-apa tapi masih mau peduli sama aku. Mohon maaf, saya terpaksa. Saya keliling nggak ada orang mau peduli, tapi kamu adalah harapan terakhir saya, dan ternyata aku bertemu dengan orang yang tepat. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan pakaian kamu ini diganti oleh Allah nanti di surga dengan pakaian yang lebih indah, dengan pakaian yang mewah. Amin, amin, terima kasih. Pulang. Malam mimpi si fakir tadi. Mimpi yang di dalam mimpinya dia melihat seorang wanita cantik membawa apel yang diwadahi dengan nampan, di sebelahnya ada pisau. Karena cantik tertegun, ini orang laki tanya, siapa kamu? Aku adalah Asyura, istri kamu nanti di surga. Aku adalah Asyura yang akan Allah nikahkan aku dengan kamu nanti di surga. Terus apel itu apa? Belah saja, ini kan ada pisau. Belah, ternyata isinya adalah jubah pakaian kebesaran bagi penduduk surga. Jawaban daripada doanya perempuan tadi itu bahwa mudah-mudahan pakaian ini yang kamu sedekahkan kepada aku, Allah ganti dengan pakaian surgawi nanti. Belum dia meninggal, udah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang bertahtakan intan permata, yakut merah, yakut hijau, semuanya ada di situ. Bangun, ketika bangun dia merasa mimpi itu nyata, karena begitu terasa nyatanya sampai aroma daripada pakaian yang wangi, pakaiannya orang surga, ahli surga, wangi, itu masih nyantol di hidungnya. Ini mimpi apa nyata ya? Kok bau wangi yang tadi ada dalam mimpi masih tercium sampai sekarang, nggak hilang-hilang. Pergi kamar mandi, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Dalam sujud terakhir dia berdoa, ya Allah, jika mimpi tadi itu adalah jaminan darimu, jika mimpi tadi itu adalah janji manismu atas sedekah yang aku lakukan tadi pagi, ya Allah, aku minta mati sekarang, ya Allah. Ya Allah, aku minta engkau cabut nyawaku sekarang. Itu bidadari kalau memang istriku, itu pakaian kalau memang adalah hakku, itu mimpi kalau memang adalah kabar gembira darimu, ya Allah, aku minta mati sekarang. Mati ketika sujud terakhirnya. Masya Allah. Ini adalah kemuliaan dari orang yang mau untuk bersedekah, peduli, perhatian ada di hari Asyura. Malah dalam satu riwayat ada seorang Nasrani, karena dia memuliakan hari Asyura dengan bersedekah kepada fakir miskin, si Nasrani ini mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia memeluk agama Islam dan meninggal husnul khotimah. Kira-kira kalau yang Nasrani diberi hadiah, tidak ada hadiah yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita kecuali hidayah, gimana kalau kita yang muslim kemudian memuliakan hari Asyura dan kita bersedekah ada di situ? Kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau yang Nasrani aja dapat seperti itu, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Yang kita mulai kecil iman kepada Allah, yang kita mulai kecil ibadah taat kepada Allah, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Apakah janji jaminan dari Allah tidak kita yakini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apakah janji dan jaminan yang datangnya dari Rasulullah kita ragukan, kita sangsikan? Keraguan kita akan dijawab nanti di akhirat. Yakinnya kita, imannya kita juga sama, akan kita mendapatkan jawabannya nanti ada di akhirat. Yakinlah, apapun yang Anda keluarkan sekarang ini untuk bersedekah kepada fakir miskin, kaum duafa, apalagi menyantuni anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang enggak peduli dengan hajat hidupnya anak yatim, itu orang kata Allah dikecam habis-habisan. Itu orang adalah orang yang mendustakan agamanya dia sendiri. Siapa yang bilang? Allah. Ngakunya iman, ngakunya Islam, tahu ada anak yatim, gak tahu diopeni, gak tahu diragati, gak tahu direken,
nggak pernah disenengkan. Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah. Nanti di surga itu ada istana, yang mana istana ini di dalam surga namanya istana kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farahas subyan. Tidak layak orang itu pantas untuk masuk ke dalam istana kebahagiaan dalam surga kecuali kalau di masa hidupnya dia pernah turut membahagiakan perasaannya anak kecil. Lebih-lebih adalah anak yatim. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW kelak beliau menceritakan ketika beliau masuk surga. Tidak ada manusia yang pertama kali masuk surga kecuali adalah Sayyiduna Muhammad SAW. Ketika beliau menginjakkan kakinya pertama kali di surga, dibuka pintunya oleh malaikat Ridwan, dapat selangkah dua langkah, tiba-tiba ada seorang ibu nyelip Rasulullah. Yang pertama kali masuk surga Rasulullah tetap. Tapi setelah itu ada seorang ibu yang kesusu masuk surga sampai nggak terasa nyelip Rasulullah SAW. Ada orang yang bisa nyelip pangkatnya Rasulullah. Cuman dia nggak sabar ingin buntuti Rasulullah, saking nggak sabarnya, saking nggak kantennya, tanpa dia terasa dia sudah nyelip Rasulullah. Mau di mana dia ini? Mau kemana? Rasulullah aja masih jual. Ditanya sama Rasulullah, Ibu, Anda betapa hebat, betapa istimewa. Sahabat-sahabat saya ini nggak nyelip saya. Kok kamu nyelip saya? Nggak tahu ya Rasul. Saya tadi ini lari kencang, tujuannya bukan untuk nyelip Anda, tapi untuk buntuti Anda. Tapi karena sekian banyak manusia, nggak tahu, nggak sadar, nggak sengaja kalau saya nyelip jenengan ya Rasul. Cuman kamu ini pasti punya keistimewaan ya Rasulullah. Kamu ini pasti punya kelebihan hidup di atas dunia. Kok bisa kamu ini diberi keistimewaan seperti ini di surga? Orang yang bisa dekat dengan aku nanti di surga, nggak semua orang dapat. Orang masuk surga boleh, tapi belum tentu dia kumpul sama Rasulullah nanti di surga. Apa artinya kalau kita masuk surga kalau ternyata kita nggak dekat dengan Rasulullah nanti di surga? Apa artinya seorang anak yang pulang mudik ke rumah orang tuanya, tapi nggak ada orang tuanya, walaupun fasilitas rumah ada semuanya, lengkap itu fasilitas, tapi orang tua nggak ada, hampa, nihil, kosong rasanya itu rumah. Sama kapan kita pulang ke surga, kalau nggak ketemu sama Rasulullah, silahkan Anda rasakan, apakah saat itu Anda masih kolu, masih koper, masih punya hasrat untuk makan, minum, hidup dengan kenikmatan di surga, sementara manusia yang kita cari-cari Rasulullah nggak ada. Anak wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang nanggung beban hidupnya anak yatim seperti dua jari ini nanti di surga. Nggak ada jarak kecuali jaraknya tipis antara dia dengan Rasulullah SAW. Beruntung buat Anda. Apapun status sosial Anda, berapapun nilai daripada apa yang Anda keluarkan dari kantong Anda untuk membantu anak yatim. Tapi ketahuilah, hari Asyura adalah hari rayanya anak yatim. Tapi setiap hari mereka butuh makan. Bukan setahun sekali mereka makan. Ditampilkan, mungkin nanti ditampilkan anak-anak yatim, diberikan sumbangan kepada mereka, diberikan bantuan donasi kepada mereka. Itu ditampilkan bukan buat apa? Tujuannya biar kita yang nggak tahu jadi tahu. Oh, tiba-tiba tahu gak gede anak yatim. Kalau kita bertetangga dengan anak yatim, ketahuilah kita sedang bertetangga dengan pintu surga. Kalau kita bertetangga dengan anak yatim, kita sedang bertetangga dengan pintu surga. Kita campakkan itu pintu surga atau kita openi itu pintu surga, terserah kita. Karena itu, kalau kita, Anda boleh tanya kepada panitia, dikira gampang nyari anak yatim. Kalau nyari kaum duafa mungkin masih lebih gampang, tapi nyari anak yatim langka anak yatim. Bagi orang yang sadar mereka adalah lebih daripada tambang emas. Bagi mereka yang punya iman dan ketakwaan, apapun harta yang mereka punya, sesedikit apapun, apalagi kalau banyak, mereka ini adalah pintu surga yang jarang orang mendapatkannya. Kalau kita bertetangga dengan anak yatim, kita yang mendapat kemuliaan gara-gara anak yatim. Bukan anak yatim untung kontak openi, bukan. Emangnya kita ini openi gratis? Bukankah kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya? Harta yang kita berikan kepada mereka dibandingkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Kita yang diopeni anak yatim dunia sampai di akhirat. Kita yang beruntung kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngopeni hajat hidupnya anak yatim. Kan ditampilkan mereka bukan untuk sekedar seremonial belaka, tapi tujuannya adalah kalau kita nggak ngerti jadi ngerti, kalau kita lupa jadi ingat. Ya Allah, mereka ini setiap hari makan, setiap hari saya lihat sepatunya jebol, nggak tahu, lupa saya kalau dia anak yatim. Coba saya nabung seminggu, 2 minggu, mungkin bisa saya belikan sepatu yang layak, pakaian yang layak. Mungkin dia bisa sekolah, nggak putus sekolah kalau saya mau peduli sama dia. Nah, tujuannya ditampilkan untuk itu.
bukan untuk seakan-seakanan. Mosok wong dibantu tapi ditampilkan di pamerno. Nggak pantas, tapi ada tujuannya sehingga menjadi pantas. Apa itu? Nggak ada lain kecuali adalah dari yang nggak tahu. Jadi ingat, dari yang lupa menjadi sadar. Keberadaan mereka adalah demikian dekat antara kita dengan surga. Asal kita perhatikan hajat hidupnya mereka. Terakhir sebagai penutup, diceritakan. Dulu ada seorang preman. Ini cerita disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Bukan dari Google, Pak. Bukan dari YouTube, sinetron azab apalagi. Ini cerita ada di kitab Irsyadul Ibad. Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari menceritakan dulu ada seorang preman. Ya tahu sendiri lah, preman itu apa kelakuannya, apa kebiasaan hidupnya. Tapi kadang-kadang orang yang kita pandang dengan pandangan negatif, kadang-kadang dia punya kemuliaan yang nggak orang lain tahu. Saya ini punya teman yang sampai sekarang nakalnya luar biasa, nggak cuman molimo lagi. Tapi kalau sama ibu, waduh, saya iri sampai. Dia siap melakukan apapun untuk orang tuanya. Ambek wong liyane wani, sopo wae wani, nggak ngurus. Tapi ada bapak apa mana ada ibu, enggak. Siji mana? Insya Allah orang seperti ini husnul khatimah, insya Allah. Orang kadang-kadang kita, preman misalnya, calon penghuni neraka ini, waduh, kok mau jadi Tuhan kita gara-gara ngaji. Ini calon penghuni azab kubur ini bakal dibantai orang belum meninggal, belum tahu apakah dia meninggal dalam keadaan buruk atau baik. Barangkali Allah Maha Pengampun, diampuni dosanya, merahmatinya. Kita sok kepedean, kemudian memvonis orang lain. Kadang-kadang orang kita anggap ahli maksiat, maaf, sampah masyarakat, tapi kadang-kadang dia punya kelebihan yang kita belum mengamalkan kelebihan itu. Yang kita nggak punya kelebihan daripada yang dia punya. Singkat cerita, orang ini pernah sekali waktu pergi ke pasar ngantar istrinya. Singkat waktu, kemudian meninggal dunia. Si preman tadi ini meninggal dunia. Orang kampung namanya preman mati, bukan innalillah, tapi apa? Alhamdulillah, aman bis kampung bis. Seneng orang kampung. Saking pegelnya sama preman ini, nggak ada yang mau ngurusi jenazah, nggak ngurus. Kon muridmu nggak susah, mati mau kata nggak susah bisa nggak. Wah, tinggal, nggak ngurus. Sampai Allah perintah satu wali yang memang sedang khalwah atau uzlah ada di satu bukit bertahun-tahun nggak pernah turun gunung. Fokus konsentrasi ibadah kepada Allah 24 jam. Fokus. Tapi Allah berikan ilham kepada orang itu untuk turun gunung. Kenapa? Ada jenazah di satu masjid yang nggak ada yang mau ngopeni, nggak ada yang mau ngurusi, nggak ada yang mau mandikan, ngafani, ngubur, nyolati. Iya. Turun karena turun ibarat orang bandulan lama nggak kelihatan karena fokus ibadah kepada Allah, tahu-tahu turun gunung, heboh viral sak kampung. Tuh, yai badai tempun di jenengan. Ini orang soleh, ini orang masya Allah nggak pernah turun gunung, sekalinya turun gunung mau ngapain? Nggak dijawab. Saya cari jenazah, katanya ada di masjid. Cari jenazah siapa? Dipikir nggak ada orang baik yang meninggal hari ini. Yang ada preman yang meninggal. Di mana rumahnya? Di situ. Parah di rumahnya. Ternyata benar. Ada seorang jenazah yang didampingi sama istrinya nangis. Gak berhenti. Ditanya, kenapa? Gak ada yang ngurusi. Loh memangnya kenapa? Begini. Oh ya sudah. Ayo. Dibawa sama si kiai yang soleh ini. Kemudian dimandikan. Dikafani sendiri. Kemudian dibawa ke masjid. Nyewa orang dibayar untuk gotong jenazahnya masuk ke masjid. Disolati. Ketika nyolati banyak yang nyolati. Yang tadinya nggak ada yang mau ngurus, sekarang nyolati semuanya. Kenapa? Orang soleh kiai ini nyolati. Lah masuk ini nggak nyolati. Masuk ditinggal dong kiai ini. Berangkat semuanya ke masjid, nyolati semua. Setelah dikubur, dimakamkan selesai. Tanya, yai jenengan sama berapa sinten? Nggak tahu saya. Cuman saya dapat perintah dari Allah. Saya mendapatkan ilham dari Allah. Saya diberi kabar oleh Allah ada di kampung kamu seorang preman yang mati, tidak ada yang mengurus jenazahnya. Kamu orang yang harus ngurusin jenazah. Saya nggak tahu apa kelakuannya dia. Kok saya sampai diperintah oleh Allah bela-belanya turun gunung untuk ngurusin jenazahnya preman? Apa sebabnya saya nggak tahu.
tanya sama istrinya, ternyata ini orang pernah ke pasar antar istrinya ketemu anak yatim, minta-minta. Kemudian terenyuh hatinya, tersentuh hatinya, dilihat, apa hajatnya kamu nak? Saya lama nggak makan ini dan itu, ayo pulang. Diantar pulang, dimandikan ini anak, seperti anaknya sendiri. Kemudian dibelikan pakaian 2-3 biji, kemudian dikasih tahu, nah rumah kamu dan rumah saya kebetulan dekat. Habis hartanya kamu, minta ke saya. Mulai sekarang aku bapakmu. Mulai sekarang aku adalah bapakmu, aku adalah ayahmu. Habis perbekalan kamu untuk biaya hidup, gak usah cari siapa-siapa, cari ke saya. Gak usah ke pasar minta-minta, aku bapakmu, istriku adalah ibumu, anakku adalah saudaramu. Titik. Terus begitu. Orang memandang dengan pandangan negatif, tapi dia secara rahasia mengamalkan satu hal ini. Ya. Maaf, mungkin kita tidak separah itu kemaksiatannya. Kira-kira kalau kita ngopeni anak yatim, apa nasibnya kita ketika kita mati? Kalau preman aja yang jadi sampah masyarakat gara-gara ngopeni anak yatim dapat kemuliaan seperti itu dunia akhirat, gimana dengan kita yang kita maaf? Ya kita ahli maksiat, ya kita pendosa, tapi nggak separah itu kemaksiatan kita mungkin. Yang kita tahu, Allah alam penilaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kira-kira kalau kita ngopeni anak yatim, apa balasan kebaikan yang Allah akan anugerahkan kepada kita? Karena itu hadirin hadirat sekalian mati Allah. Ayo, hari Asyura, hari yang mulia. Rugi kalau kita nggak menjadi orang mulia ada di saat itu. Bertetangga dengan anak yatim, bertetangga dengan kaum du'afa, itu adalah kemuliaan buat kita sebetulnya. Itu adalah kesempatan buat kita sebetulnya. Kalau kita mau peduli sama mereka, gantian Allah yang akan peduli kepada kita. Gantian Allah yang akan melimpahkan belas kasih sayang kepada kita di akhirat. Kalau kita mau ngopeni mereka, nanti di akhirat Allah yang ngopeni kita. Kalau kita mau memenuhi beban hidupnya mereka, kelak di akhirat Allah yang akan ganti. Allah akan hilangkan beban hidup kita nanti ada di akhirat. Karena itu hadirin hadirat, mudah-mudahan sebagaimana kita saat ini ada taufik minallah di masjid, taufik minallah, mudah-mudahan dipertanda baik bahwa kita termasuk minal muwaffaqin, minal mahidin, orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga ilmu ini mudah-mudahan berkat taufik, berkat hidayah dari Allah menjadi ilmu yang manfaat zahir batin, menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, menjadi ilmu yang hujjatan lana la hujjatan alaina, syahidan lana la syahidan alaina, menjadi saksi akan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita, mereka yang hidupnya berada di bawah kita, mudah-mudahan diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang halal barokah zahir batin sampai di dunia sampai ada di akhirat. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai donatur juga diberikan kelancaran rezeki yang halal zahir batin dunia sampai ada akhirat, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat buat anak kita, buat istri kita, rezeki yang dapat mensolehkan kita di dunia dan buat kita pantas dan layak untuk masuk surganya Allah tanpa hisab. Dan mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya semuanya dalam keadaan khair wal lutuf, sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Dan adapun orang tua kita yang telah meninggal dunia, atas apa yang sudah kita perbuat di malam hari ini daripada ketaatan dan amal ibadah, Allah berkenan dan Allah sudi melimpahkan pahalanya juga kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang kita donasikan, apapun yang kita kerjakan semenjak tadi sampai berakhirnya ini acara, menjadi penerang kubur bagi orang tua kita, menjadi pelapang kubur daripada orang tua kita, menjadi kebahagiaan buat mereka ada di alam kuburnya. Dan mudah-mudahan berkat ini semuanya kelak kita di akhirat akan dipersatukan kembali bersama mereka, bersama Rasulullah SAW ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita saat ini tidak berkumpul kecuali karena Rasulullah, kecuali karena Allah, Allah berkenan untuk melimpahkan ampunan kepada kita, dan Allah, Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita kelak hari di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan, tentunya banyak salah, banyak baik dalam ucapan ataupun perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Fahmi bin Hamid yang telah menyampaikan beberapa ilmunya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa mengetuk hati kita untuk lebih memperbanyak sedekah di tanggal 10 Muharram, insyaallah, untuk memberikan sedekah yang sebanyak-banyak kepada anak yatim dan piatu serta du'afa. Insyaallah rezeki tidak akan kekurangan. Untuk selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada anak yatim piatu serta du'afa.
kami mohon kepada yang bertugas, kami persilahkan. Dan untuk anak yatim putra, bila mana nanti dipanggil namanya, kami mohon berdiri. Untuk yatim piatu putri juga kami mohon berdiri di hadapan ibu-ibu. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di acara puncak santunan anak yatim piatu dan duafa di bulan yang mulia ini, bulan Muharram 1442 Hijriah. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya kepada kami, baik itu berupa uang, barang maupun tenaga. Semoga semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon untuk anak yatim yang kami panggil, kami persilakan untuk maju ke depan, yaitu Ananda dan Faullah bin Bonadri, Ananda Firman bin Sugianto, Ananda Ali bin Iwan, Ananda Salman bin Ahmad